Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di siaran favorit kita semua. Pergi lu bukan siaran suka-suka. Ye. Dududududududud. Ini bukan siaran suka-suka ya, kita cuap-cuap aja sekarang ya. Ini siaran suka-suka juga sih, siaran suka-suka. Siaran suka-suka dan cuap-cuap itu sebenarnya adalah suatu kesatuan gitu ya. Jadi cuap-cuap itu adalah bagian dari siaran suka-suka sebenarnya teman-teman. Dia begitu. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pergamingan ya. Kalau misalnya teman-teman yang menonton konten ini di YouTube itu pasti kalian melihat ada suara tapi ada video game gitu tentang suatu game yang dimainkan gitu di sini ya. Ini sangat tidak nyambung sebenarnya. Jadi ada game terus ada suaranya ya ini podcast ini, apakah ini podcast atau bukan ya, pokoknya gitulah. Dan game yang saya pakai itu adalah game Legend of Zelda The Minish Cap ya, itu dari GBA gamenya. Kenapa saya pakai itu? Karena saya adalah salah satu penggemar dari game Legend of Zelda gitu guys. Jadi menurut saya game Legend of Zelda itu adalah salah satu game yang sangat asik dimainkan kapanpun dan dimanapun gitu, karena ceritanya menarik, terus gameplaynya juga nggak ribet ya. Jadi ya paling kita tinggal berpetualang gitu aja gitu. Jadi enak banget lah kalau kita mainkan di situasi apapun gitu. Jadi kayak misalnya lagi mumet pulang kerja, pulang kuliah, itu kita mainin Legend of Zelda itu kayaknya asik banget guys. Tuh, jadi pertama kali saya mengenal game Legend of Zelda ini dari emulator gitu. Jadi dulu kan ya karena Legend of Zelda ini kan game yang eksklusif di Nintendo ya. Ini karena waktu itu saya tidak pernah punya Nintendo dan tidak pernah punya PlayStation sampai saat ini ya. Jadi satu-satunya pertama kali main game itu adalah di komputer ya. Jadi bukan konsol itu guys. Jadi game pertama yang saya punya adalah ya di komputer gitu. Jadi nggak pernah punya konsol, walaupun main PS itu biasanya ke rental, dan saya sangat jarang main ke rental karena tidak ada uang ya. Jadi paling kalau ke rental itu kalau misalnya diajakin sama teman baru main ke rental gitu. Jadi kalau enggak ya main di rumah. Nah ketika waktu itu saya dibelikan komputer oleh orang tua, dan saya dan kakak-kakak saya dibelikan komputer oleh orang tua. Nah disitulah saya mengenal berbagai game, salah satunya adalah emulator ya. Jadi emulator ini adalah ya apa ya, dia emulasikan sebuah game yang dari konsol supaya bisa kita mainkan di komputer gitu kayak gitu. Jadi pertama kali dikenalin sama temen di SMP, dia yang ngasih tahu tuh pertama gamenya itu emulator GBA, dikasih sama teman. Udah terus saya mainin lah tuh. Pertama gamenya tuh Pokemon pokoknya. Jadi dia ngasih tahu ada game Pokemon seru banget gitu. Udah mainin, ternyata GBA tuh ada juga Legend of Zelda, dan saya coba ternyata sangat-sangat seru guys gitu. Terus baru tuh masuk ke emulator Nintendo 64. Terus saya main Legend of Zelda apa judulnya, yang pertama kali 3D itu adalah Legend of Zelda The Ocarina of Time. Woi, sampai lupa guys. Tuh, Ocarina of Time yang pertama kali saya mainin di emulator Nintendo 64 guys. Dan itu menurut saya sangat-sangat sebuah game yang sangat-sangat revolusioner pada masanya. Karena kan Nintendo 64 itu kan dia game 64 bit ya kalau nggak salah ya. Namanya 64. Kayaknya setara sama PS1 deh, setara atau di bawahnya atau di atasnya gitu. Kayak kelasnya kayak gitu, kelas grafiknya seperti itu. Tapi gameplaynya sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat luar biasa gitu. Ya karena secara apa ya, secara permainan, secara gameplay itu dia semi open world. Jadi kayak game-game open world sekarang yang kita bebas menjelajah kemana saja. Nah itu kayak gitu. Jadi tidak terbatas. Ya terbatas sih sebenarnya, cuma kayak kita bisa mengeksplor daerah-daerahnya gitu.
dengan bebas itu guys. Jadi kayak wah asik banget lah pokoknya. Belum lagi mekanisme pertarungannya kalau kita ketemu musuh itu juga asik banget, karena dia yang memperkenalkan juga mekanisme ngelock musuh gitu. Jadi kita bisa mengunci musuhnya gitu. Jadi kameranya nggak gerak-gerak, jadi ke musuhnya aja gitu. Itu juga bagus banget. Dan ceritanya juga, apalagi ceritanya itu sangat-sangat luar biasa kerennya. Jadi itu pertama kali saya main game Legend of Zelda 3D dan langsung jatuh cinta pada Legend of Zelda ini. Sampai akhirnya terus mainin lagi game keduanya kan. Game Nintendo 64-nya yang kedua. Ada Legend of Zelda Majora's Mask. Itu juga keren banget. Pokoknya semua game Legend of Zelda yang 3D sudah pernah saya mainkan kecuali yang di Nintendo Switch ya. Yaitu Breath of the Wild sama Tears of the Kingdom. Cuma itu aja yang belum pernah saya mainkan dan saya tamatkan. Nah yang lainnya kalau yang 3D-nya Legend of Zelda kayaknya sudah saya tamatin semua deh. Ya kayak Ocarina of Time, Majora's Mask, terus apalagi Wind Waker, The Wind Waker, terus ada apa lagi, Twilight Princess sama Skyward Sword. Itu semuanya sudah saya tamatin ya, dan semuanya seru-seru banget ceritanya. Walaupun berkutat di Link, Zelda, dan Ganon kebanyakan, tapi masing-masing game itu punya apa ya istilahnya, daya tarik yang berbeda-beda guys. Oh kecuali Majora's Mask ya, itu nggak ada Ganonnya sama Zeldanya, tapi masih asik dimainkan. Itulah pokoknya. Jadi game saya yang saya mainkan yaitu yang tipe-tipe single player sebenarnya dan petualangan gitu. Jadi saya paling nggak bisa main game kalau yang kompetitif. Sangat-sangat nggak bisa lah. Ya jadi misalnya kayak dulu nih di masa SMA itu kan lagi SMA SMP lah ya. Pokoknya waktu dulu lah, waktu masih zaman PS kan sangat populer tuh game-game kayak FIFA dan lain sebagainya gitu kan. Winning Eleven, yang game sepak bola itu kan sangat populer dulu ya. Nah itu saya nggak bisa banget karena nggak pernah main juga, karena saya kan nggak punya PS dan jarang rental. Jadi sama sekali tidak paham mekanismenya bermain game-game sepak bola seperti itu gitu. Terus di game-game PC, game-game komputer juga kalau yang kompetitif itu jarang banget saya bisa gitu. Contoh lah kayak Counter Strike itu nggak bisa. Dota, woi apalagi itu terlalu ribet buat saya gamenya ya, nggak bisa lah main gitu. Bahkan waktu SMA itu ya, SMA itu kan banyak teman-teman saya yang bawa laptop ya. Kadang-kadang kita bawa laptop ke sekolah gitu, jadi pelajaran TIK atau apa gitu kita bawa laptop ke sekolah. Nah biasanya kalau udah banyak yang bawa laptop itu kita main Dota, biasanya teman-teman tuh pada main Dota gitu. Nah saya nggak ikut tuh karena pertama nggak bisa, yang kedua kalaupun ikut main ya cuma menjadi beban aja. Dan selain Dota juga biasanya main PES waktu itu, PES 2013, 2013, pokoknya main itulah Pro Evolution Soccer. Tuh main PES dulu tuh. Kan kalau misalnya nggak ada guru nih terus ada yang bawa laptop, woi pasti akan buka turnamen gitu di kelas. Nah itu biasanya saya cuma ikut kalau misalnya kurangan orang. Jadi kalau kurangan orang baru diajakin, ayo ikut saat. Oke. Jadi cuma sebagai penggembira aja di situ, pelengkap penggembira. Ya jadi pokoknya kalau main PES, nah siapapun temen yang ketemu melawan saya, maka itu dia sama seperti mendapatkan golden ticket guys. Karena pasti lolos dia kalau main cup itu kan. Saya kan kalau main PES main cup kan. Nah itu kalau dia ketemu sama saya udah pasti dapat golden ticket lah itu. Siapapun teman saya ketemu sama saya, dia langsung lolos, auto lolos lah. Gitu. Kenapa? Karena ya jangankan main sama temen ya, main sama orang gitu. Saya install PES dulu di laptop, terus main single player, ya lawan komputer, levelnya beginner.
beginner atau easy gitu lah ya, yang paling mudah pokoknya. Itu aja bisa kalah. Bayangkan guys. Apalagi lawan orang yang sudah biasa main. Dia pastilah udah pasti kalah lah gitu ya. Terus sekarang kan lagi ini ya, sekarang kayaknya orang udah jarang dah main game-game PC gitu sekarang karena lebih praktis menggunakan smartphone. Ya, maka game-game mobile itu yang sekarang banyak dimainkan ya. Nah, itu juga sama tuh. Pokoknya kalau yang kompetitif yang harus melawan orang dan harus bertim, itu saya nggak bisa lah mainnya. Kayak Mobile Legend misalnya sekarang. Mobile Legend, terus apa sih lagi? Free Fire, PUBG, itu saya nggak bisa maininnya ya. Karena kalaupun main juga, ya hanya akan menjadi beban aja di sana gitu. Karena pernah saya install ML, dan ternyata ya begitulah, nggak bisa saya. Karena bingung harus mencet yang mana, belum lagi karena di smartphone kan, itu nggak kayak kita megang stick. Kalau megang stick kan enak analognya ya. Ya ada jelas analognya. Nah kalau pakai smartphone itu agak apa ya, licin tangan saya gitu. Jadi kayak kemana-mana analognya. Belum lagi kalau mencetinnya kan, skill-skillnya kan, nah udah bingung saya kalau udah banyak pencetannya guys. Sama kayak main PES juga gitu kan, banyak pencetannya kan. Kita main bola, main PES, main FIFA, main apa sih lagi kalau game bola, itu juga kan banyak pencetannya tuh. Itu agak bingung sih kalau udah ribet-ribet gitu ininya. Apalagi Dota itu kan ya belum beli item. Kalau kita main Dota tuh belum beli itemnya harus cocok sama hero-nya ya kan, belum skill-skillnya lagi, kapan harus pakai skill 1, kapan harus pakai skill 2, kapan multi ya, itu kan agak, kalau buat saya agak ribet gitu. Makanya makanya saya nggak pernah main game-game yang kompetitif begitu ya. Bahkan main CS aja ya, yang CS kan simple sebenarnya kan, kita tinggal gerakin kiri kanan sama pakai mouse untuk jadi ininya kan, kursornya buat nembak kan. CS yang segampang itu aja saya kalau main yang benar-benar kompetitif tuh nggak berani. Jadi kayak kalau misalnya cuma main sekedar iseng-iseng sama teman-teman ya oke lah gitu, salah. Walaupun ya gitu, kalau main CS tuh skornya biasanya kalau saya killnya 0, matinya 8 gitu. Ya kadang killnya 3, matinya 11 gitu. 3-nya juga gara-gara jadi tero, bawa bomnya berhasil meledak. Itu aja, itu tuh. Jadi ya karena itu makanya saya bukan menghindari sih, tapi nggak terlalu suka bermain game-game yang kompetitif. Kayak saya sukanya game-game yang slow gitu, yang petualangan, yang ada ceritanya gitu. Kayak Legend of Zelda ini. Jadi selain Legend of Zelda, biasanya saya main itu apalagi ya gamenya ya, Samurai Warrior. Itu juga salah satu game favorit saya. Karena gameplaynya simple ya. Kita tinggal pukul-pukul aja prajurit-prajurit musuh yang datang. Terus tinggal jalan ke tempat yang ditandai ada misinya. Udah cuma gitu aja gitu. Jadi gampang dan tidak ribet. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu Samurai Warrior itu adalah saudaranya Dynasty Warrior. Jadi kalau Dynasty Warrior itu kan latar belakangnya di ini ya, di Cina ya. Nah kalau Samurai Warrior itu dia latar belakangnya di Jepang gitu. Nah samurai kan, jelas dong. Ya jadi dia gameplaynya itu sama kayak Basara lah. Ya Sengoku Basara, kalau teman-teman yang main di PS2 dulu yang pernah main Sengoku Basara ya sama kayak gitulah. Pasti teman-teman juga kalau pernah main Basara pasti pernah main Dynasty Warrior juga gitu. Jadi paling enggak teman-teman tahu lah gameplaynya kayak gimana. Dan itu asik sih kalau main Samurai Warrior, menurut saya asik. Dan kenapa lebih milih Samurai Warrior daripada Basara? Karena Basara itu menurut saya yaitu ceritanya lebih Basara itu lebih original gitu ya. Jadi dia nggak ngikut kayak sejarah aslinya. Sementara kalau di Samurai Warrior itu kebanyakan perang-perangnya itu dan hubungan antar karakternya itu ngambil referensi sama ke sejarah aslinya. Meskipun ada juga sih yang dimodifikasi sedikit gitu. Aja sih asiknya di Samurai Warrior.
sama Basara. Kalau Basara menangnya di desain karakter kayaknya lebih menarik. Itu aja sih, mungkin itu aja yang saya mainin ya. Oh ya, kalau Dota juga, Dotanya kan nggak main, cuma kan Dota kan sama Warcraft ya dulu ya. Kalau Dota yang pertama ya, kalau Warcraftnya bisa saya mainin ya, karena dia kan single player kan, petualangan juga gitu, jadi ya masih bisa lah. Kalau Warcraft bisa saya mainin karena kita bisa menggunakan cheat di Warcraft itu guys. Jadi kita tinggal masukkan push your daddy, jadi kita bisa langsung one hit kill. Terus ada juga banyak lah, great is good sama cheat uang, lah pokoknya. Saya mainnya Warcraftnya aja, terus Dotanya enggak. Terus kalau di PC dulu yang asik juga sebenarnya di era-era Dota 1 itu ya, di era-era World of Warcraft yang pertama itu, yang awal-awal enggak, yang pertama juga sih. Pokoknya di era itulah ya, di era Dota 1 lah, grafiknya Dota 1. Terus ada juga game yang bagus menurut saya adalah namanya Battle Realms. Juga bagus. Asik, gameplaynya sama kayak Dota ya, sama kayak Warcraft. Cuma dia kayak ada samurai, ada klan-klannya gitu lah. Ada samurai, ada Ronin, ada klan Dragon, ada Serpent, ada Lotus, ada Wolf yang saling bertarung satu sama lain. Itu juga asik. Kayaknya itu aja yang saya mainin ya. Ya selain Virtual Cop dan apa sih lagi dulu? Ya pokoknya itulah game awal yang saya mainin ya itu. Makanya sekarang ya cuma yang single player gitu. Kalau yang multiplayer, apalagi yang kompetitif harus bertim, saya belum berani karena takut menjadi beban ya. Karena sudah pasti menjadi beban kalau saya masuk bertim ya. Sekalinya pernah saya main yang game-game MOBA itu, cuma kasih dulu yang Pokemon apa tuh namanya ya, itulah pokoknya adalah game Pokemon itu aja yang saya mainin, dan itu juga kadang-kadang menjadi beban ya. Di tim itu saya jadi beban aja karena jarang ngekill. Nah itulah pokoknya ya, mungkin itu aja yang kita bahas mengenai pergamingan kali ini ya. Siapa tahu ada yang penasaran kan, karena ngelihat di nonton Heran suka-suka ini, tapi kok videonya game apa nih? Nah itu gamenya adalah game Legend of Zelda The Minish Cap yang ada di Game Boy Advance guys. Jadi kalau kalian penasaran, coba aja download emulator Game Boy Advance, terus kalian download ROM-nya Legend of Zelda The Minish Cap ya, terus kalian coba mainin. Itu asik sih, kalau buat saya sih asik banget guys. Mungkin itu aja untuk cuap-cuap kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.